Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Husni Adi Nugraha. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang merupakan salah satu tugas mata kuliah ekonomi makro di program Pascasarjana Agribisnis Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Adapun materi ini disadur dari buku pengantar ekonomi makro penulis Dr. Suparmono MSI. Setiap negara menginginkan kondisi perekonomiannya stabil dan mampu tumbuh sehingga tujuan pembangunan yang dilakukannya dapat dicapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat menggunakan beberapa alternatif kebijakan ekonomi yang mungkin untuk dilaksanakan. Di antaranya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan penentuan harga, dan kebijakan luar negeri. Masing-masing kebijakan memiliki tujuan yang berbeda, tergantung kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Masing-masing kebijakan memiliki tujuan yang berbeda, tergantung kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Kondisi ideal yang ingin dicapai pemerintah melalui kebijakan tersebut diantaranya adalah tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Kondisi perekonomian yang mampu memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam kondisi ini, pengangguran mampu ditekan serendah mungkin oleh pemerintah sehingga masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Kapasitas produksi nasional yang tinggi dapat tercapai apabila seluruh sumber daya yang ada digunakan secara penuh. Pemerintah dengan menggunakan kebijakan fiskal maupun moneter dapat mendorong kegiatan perekonomian yang lebih besar, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat yang dicerminkan dari tingginya tingkat pendapatan real masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua macam sifat kebijakan yang akan digunakan, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan yang bersifat ekspansif bertujuan untuk memperbesar dan mendorong kegiatan ekonomi sehingga masalah-masalah yang dihadapi dalam perekonomian tersebut dapat diatasi. Adapun kebijakan yang bersifat kontraktif bertujuan untuk menurunkan dan memperlambat kegiatan ekonomi. Kebijakan kontraktif ini biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami overheating atau overemployment. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Segala macam kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya, kebijakan bidang perpajakan, kebijakan hutang luar negeri, dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran, sehingga memerlukan satu set kebijakan fiskal untuk mengatasinya. Ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran, diantaranya yaitu pajak, mencetak uang baru, pinjaman masyarakat dalam negeri, dan pinjaman masyarakat luar negeri. Ada dua macam jenis pajak, yaitu pajak tetap dan pajak proporsional. Pajak tetap merupakan pajak yang jumlah dan besarannya tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Berapapun pendapatan, besar pajak sama.
Dalam kenyataannya, sebagian besar pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung, berhubungan erat dengan pendapatan. Pajak pendapatan, pajak perseroan, dan pajak kekayaan merupakan jenis pajak langsung yang sangat berkaitan dengan pendapatan. Begitu pula dengan pajak penjualan, bea masuk, dan cukai merupakan contoh pajak tidak langsung, yang besarnya juga tergantung pada tingkat pendapatan dari transaksinya. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang harus ditanggung, begitu pula sebaliknya. Karena pajak berkaitan dengan pendapatan, maka penerimaan pemerintah dari pajak sangat tergantung pada tingkat pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat juga membiayai defisit negara dengan meminjam dana dari bank sentral. Bank sentral akan membiayai pinjaman tersebut dengan mencetak uang baru. Pembiayaan pinjaman pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang baru akan mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat. Sesuai dengan teori kuantitas, penambahan jumlah uang beredar akan dapat mengakibatkan inflasi. Dengan demikian, semakin besar defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang baru, maka semakin besar pula resiko terjadinya inflasi. Kemudian, pemerintah dapat menghimpun dan meminjam dana masyarakat dalam negeri untuk membiayai defisit anggarannya. Mekanisme penghimpunan dana itu adalah melalui penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintah yang dijual kepada masyarakat di pasar uang. Pemerintah akan membayar obligasi itu pada saat jatuh tempo beserta bunga dari obligasi tersebut. Untuk menarik masyarakat mau membeli surat hutang itu, maka biasanya pemerintah menawarkan tingkat bunga yang lebih besar daripada tingkat bunga yang berlaku di bank umum. Pinjaman kepada masyarakat dalam negeri biasanya dalam bentuk mata uang dalam negeri. Selanjutnya, sumber pembiayaan defisit anggaran yang terakhir adalah pinjaman pada masyarakat luar negeri. Seperti halnya pinjaman pada masyarakat dalam negeri, pinjaman pada masyarakat luar negeri dilakukan dengan cara menjual surat berharga atau obligasi di pasar uang internasional. Dana yang diperoleh dari jenis sumber pembiayaan ini biasanya dalam bentuk mata uang asing dan devisa. Sumber pembiayaan ini cocok untuk membiayai defisit neraca pembayaran internasional. Secara umum, tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah, sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah, untuk memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, serta untuk memobilisasi surplus ekonomi. Adapun fungsi dari pajak yaitu sebagai fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Pajak mempunyai fungsi budgetary atau penerimaan, merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.
Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi regulator, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan, serta stabilitas ekonomi. Adapun syarat-syarat pemungutan pajak, dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu pemungutan pajak harus adil syarat keadilan. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien, dan sistem pemungutan pajak harus sederhana. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Dalam mengendalikan jumlah uang beredar, ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang bisa digunakan. Di antaranya adalah instrumen kebijakan moneter kuantitatif dan instrumen kebijakan moneter kualitatif. Yang termasuk instrumen kuantitatif adalah operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, dan tingkat cadangan wajib. Kemudian untuk instrumen kualitatif yaitu kredit selektif dan bujukan moral. Instrumen kebijakan operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga, misalnya sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Bank sentral menentukan untuk menjual ataupun membeli surat berharga, tergantung pada kondisi perekonomian yang dihadapi. Untuk suku bunga diskonto, Bank Umum dalam menjalankan kegiatannya memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka Bank Umum tidak mungkin mampu berkembang. Salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus mampu menyediakan dana yang ditarik oleh masyarakat. Apabila Bank Umum mengalami kekurangan dana, maka Bank Umum dapat meminjam dana dari Bank Sentral. Dalam memberikan pinjaman, Bank Sentral menetapkan tingkat bunga diskonto pada Bank Umum tersebut. Tingkat diskonto ini dapat digunakan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan perekonomian. Kemudian, kelebihan cadangan yang dimiliki oleh Bank Umum akan mengakibatkan ketidakberhasilan instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto. Untuk itu, Bank Sentral dapat mewajibkan Bank Umum untuk meningkatkan persentase cadangan wajib yang harus diserahkan ke Bank Sentral. Dengan meningkatkan persentase cadangan wajib, maka kelebihan cadangan milik Bank Umum dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. Setelah kelebihan cadangan milik Bank Umum dikurangi dan dihilangkan, maka instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto dapat bekerja lebih efektif. Kemudian kredit selektif, Bank Umum diberikan kebebasan untuk menentukan jenis dan tingkat suku bunga atas pinjaman yang mereka salurkan kepada masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada Bank Umum mengenai penyaluran kredit dan investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Yang terakhir adalah bujukan moral, berbeda dengan instrumen operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, dan tingkat cadangan wajib. Instrumen bujukan moral tidak mewajibkan Bank Umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Bank Sentral hanya memberikan bujukan, ajakan, ataupun himbauan kepada bank untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu yang akan dilaksanakan. Selain kebijakan fiskal dan kebijakan moneter,
ada jenis kebijakan lain yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kebijakan pengendalian harga. Kebijakan pengendalian harga ini ditujukan untuk memperkecil fluktuasi harga produk tertentu, sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Ada dua bentuk kebijakan pengendalian harga, yaitu kebijakan harga tertinggi dan kebijakan harga terendah. Jenis produk yang diatur dalam kebijakan ini adalah barang yang bersifat strategis dan dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Kebijakan harga tertinggi ditujukan untuk menjaga apabila terjadi kenaikan harga tidak melebihi tingkat harga kewajaran. Sebaliknya, kebijakan harga terendah ditujukan untuk menjaga agar harga tidak turun begitu rendahnya. Kedua jenis kebijakan ini ditujukan untuk melindungi konsumen maupun produsen. Misalnya, untuk beras diperlakukan kebijakan ceiling price dan floor price karena beras dibutuhkan oleh seluruh penduduk dari kelompok penduduk berpenghasilan rendah sampai dengan kelompok penduduk berpenghasilan tinggi. Maka harga beras perlu diatur agar tidak melebihi harga kewajaran. Begitu pula sebaliknya, apabila harga beras turun karena panen raya, maka petani perlu dilindungi agar harga beras tidak menjadi sangat murah. Demikian pemaparan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.